Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu masalah umum yang dihadapi semua pengusaha, ya. Apa itu? Jawabannya adalah penjualan. Nah, semua pengusaha itu sebenarnya memiliki masalah ini. Bedanya adalah ada yang tahu cara menyelesaikannya, ada yang mungkin belum tahu, ya. Nah, tentang jualan, penjualan ini adalah bisa dikatakan satu masalah yang harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena jika tidak diselesaikan maka itu akan merembet ke masalah-masalah lainnya, ya. Banyak bisnis itu mati bukan karena pasarnya lesu, tapi hanya karena tidak bisa jualan, ya, seperti itu, ya. Kalau tidak bisa jualan maka tidak ada uang masuk ke dalam bisnis dan ujung-ujungnya bisnis tidak bisa berputar karena itu, ya. Kita tidak bisa membeli produk lagi, kita tidak bisa menambah inventory lagi. Jika kita punya tim, kita tidak bisa membayar gaji karyawan, kita tidak bisa menutupi operasional, dan ujung-ujungnya bisnis ya itu sekarat, ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah pentingnya menyelesaikan masalah penjualan. Jadi jika masalah penjualannya selesai, banyak masalah-masalah dalam bisnis itu juga akan selesai. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ya? Tentu ada banyak metode caranya, ya. Tapi ada satu cara terampuh yang bisa Anda coba, ya, dan ketika Anda melakukan ini maka insya Allah mayoritas besar masalah penjualan Anda itu akan selesai. Apakah itu? Jawabannya adalah datangkan calon pembelinya, ya. Saya ulangi, ada satu cara, ya, ada satu cara terampuh untuk menyelesaikan masalah penjualan, dan ketika Anda melakukan ini maka mayoritas besar masalah penjualan itu akan selesai, ya. Apakah itu? Jawabannya adalah datangkan calon pembelinya, ya. Jika pembelinya sudah datang, Anda bisa tawarkan produk terbaik Anda, ya. Anda bisa praktekkan semua strategi penjualan yang Anda ketahui, dan tentunya Anda bisa menghasilkan transaksi. Sebaliknya, jika calon pembelinya itu tidak ada, maka penawaran terbaik pun itu akan sia-sia. Kenapa? Karena siapa yang mau dijuali? Karena calon pembelinya itu juga nggak ada, ya. Mau jualan sama tembok kan, tembok juga nggak bisa transaksi. Nah, begitulah, ya. Jadi datangkan dulu pembelinya, baru Anda bisa jualan. Bukan dibalik, ya. Bukan jualan ketika tidak ada calon pembelinya. Begitu. Nah, dalam bisnis online, calon pembeli yang datang itu disebut dengan traffic, ya. Nah, traffic ini agar Anda bisa mendapatkan penjualan yang lebih daripada biasanya, maka Anda itu harus tahu jenis-jenis traffic, ya. Jadi traffic itu terbagi dengan 3 jenis. Nah, traffic yang pertama, ya, itu adalah traffic yang bukan milik Anda tetapi bisa Anda kendalikan. Ya, jadi itu adalah traffic yang bukan milik Anda tapi bisa Anda kendalikan. Nah, apa ini? Sesuai namanya, ya. Jadi ini adalah iklan, ya. Contohnya seperti itu. Itu adalah traffic yang pertama. Ada traffic yang kedua, ya. Traffic kedua itu adalah traffic milik Anda sendiri dan tidak bisa Anda kendalikan, ya. Jadi traffic yang pertama itu adalah traffic yang bukan milik Anda tapi Anda bisa kendalikan. Traffic yang kedua itu adalah traffic yang milik Anda tapi tidak bisa Anda kendalikan, dan yang terakhir itu adalah traffic yang milik Anda sendiri dan bisa Anda kendalikan, ya. Nah, apa penjelasan traffic ini, ya? Kenapa kok ada yang bukan milik kita, kok ada yang milik kita, ya, dan ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Nah, saya akan coba jelaskan. Jadi, sesuai namanya, traffic yang pertama itu adalah traffic yang bukan milik Anda tetapi bisa Anda kendalikan, ya. Jadi calon pembeli yang datang, ya, kita tadi mengatakan traffic itu adalah calon pembeli, ya, yang datang. Nah, calon pembeli yang datang itu bukan milik Anda, ya, tetapi Anda bisa membuat mereka itu datang ke bisnis Anda. Jadi itu maksudnya adalah traffic yang pertama. Traffic pertama itu adalah traffic yang bukan milik Anda tapi bisa Anda kendalikan. Jadi calon pembeli yang datang itu bukan milik Anda, ya. Anda tidak memiliki calon pembeli itu, ya, tapi Anda bisa membuat mereka itu datang ke bisnis Anda, ya. Ini mirip seperti penonton bayaran. Mereka itu datang karena kita keluar uang, ya. Nah, apa contoh traffic ini, ya? Biar Anda lebih kebayang, saya akan berikan contoh. Contohnya traffic ini adalah iklan. Seperti itu. Jadi ketika kita ngiklan, ya, maka calon pembeli itu akan datang ke tempat kita, ya. Tetapi jangan lupa bahwa calon pembeli yang kita datangkan dengan iklan itu awalnya adalah bukan calon pembeli milik kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa kendalikan trafficnya dengan uang, ya. Dimana semakin besar budget iklan yang keluar, itu semakin banyak calon pembeli yang datang, ya. Tentu saja ketika kita iklan, katakan kita iklan 1 juta dengan iklan 2 juta, itu beda hasilnya, ya.
semakin besar budget iklan yang kita keluar, insya Allah itu semakin besar banyak calon pembeli yang datang. Asik, memang asik, tapi ingat calon pembeli hanya datang ketika kita punya uang. Ya, jadi calon pembeli hanya datang ketika kita melakukan iklan ya. Jika kita tidak memiliki uang ya, maka mereka itu tidak datang ya. Calon pembelinya ini tidak setia. Seperti itulah. Nah, ini adalah penjelasan dari traffic yang pertama. Jadi traffic yang pertama itu bukan traffic milik Anda, tetapi bisa Anda kendalikan ya. Calon pembelinya itu bukan milik Anda tidak punya hubungan ke calon pembeli itu, tetapi Anda bisa mendatangkan mereka dengan cara keluar uang ya. Anda bisa mengendalikan mereka dengan cara keluar uang ya, seperti itu. Nah, contohnya itu adalah iklan ya, seperti itu. Masih ada 2 jenis traffic yang lainnya. Di traffic yang kedua ya, traffic yang kedua ini adalah trafficnya itu milik Anda. Jadi calon pembelinya itu milik Anda ya. Hanya saja Anda tidak bisa mengendalikannya ya. Nah, jadi maksudnya tidak bisa mengendalikan ini bagaimana ya? Maksudnya tidak bisa mengendalikan ini adalah Anda tidak bisa memastikan mereka calon pembeli ini menerima informasi tentang promo Anda. Jadi sesuai namanya, itu adalah calon pembeli yang Anda berhasil kumpulkan ya. Hanya saja Anda tidak bisa mengendalikan mereka, dalam artian Anda tidak bisa memastikan mereka itu mendapat pesan promosi Anda ya. Jadi begitulah. Di traffic kedua ini kita hanya bisa mengumpulkan orang, tetapi kita tidak bisa memastikan mereka ya, orang yang kita kumpulkan itu dapat informasi kita ya, seperti itu. Jadi traffic kedua ini bisa dikatakan kita mengumpulkan orang dalam satu keramaian, tetapi untuk membuat mereka itu fokus ke kita itu susah, seperti itu ya. Nah, apa contoh traffic ini? Contoh traffic ini adalah sosial media kita. Jadi kita punya akun Facebook, kita punya akun Instagram mungkin ya, seperti itu ya. Nah, kita punya follower di sana, kita punya teman Facebook di sana, tetapi ya belum tentu semua teman Facebook kita itu dapat informasi promo kita. Ya, belum tentu semua teman Facebook kita itu dapat informasi promo kita. Kenapa? Banyak alasannya ya. Jadi bisa alasan paling masuk akal adalah ketika kita promosi mereka tidak online. Seperti itu ya. Ketika kita promosi mereka itu tidak online, jadi mereka itu tidak menerima informasi promosi kita ya. Nah, ada alasan yang paling kuat kenapa kok seluruh teman kita di sosmed atau follower kita di sosmed itu adalah traffic yang kita miliki tetapi tidak bisa kita kendalikan. Jawabannya adalah di sosmed itu ada namanya fitur EdgeRank ya, di mana sosmed itu mengatur siapa saja yang akan muncul di timeline penggunanya. Jadi sosmed itu memiliki sistem ya, di mana sistem ini mengatur siapa saja yang akan muncul di timeline penggunanya. Jadi itulah kenapa misal teman Facebook kita katakanlah ribuan ya. Coba Anda perhatikan baik-baik, teman Anda itu ribuan, mungkin seperti itu. Tetapi Anda hanya melihat segelintir orang saja ya. Padahal di saat yang sama teman Anda yang lainnya itu juga aktif ya. Jadi begitulah. Jadi ada EdgeRank. Jadi Anda tidak bisa memastikan seluruh teman Anda itu dapat promosi Anda, dapat informasi promosi Anda walaupun mereka itu sedang online ya, seperti itu. Nah, jika kita tidak bisa memastikan mereka itu dapat informasi promosi kita, bagaimana caranya kita membuat mereka itu membeli ya? Tentu saja kita tidak bisa kecuali kita menguasai ilmu telepati ya. Jadi walaupun mereka tidak dapat informasi promosi kita tetap bisa menghubungi mereka lewat telepati. Sayangnya ilmu telepati itu belum bisa dipelajari oleh banyak orang. Jadi kita tidak bisa mengendalikan mereka ya. Karena kita tidak bisa kendalikan, maka kita tidak bisa dapat hasil yang maksimal. Nah, itu adalah penjelasan dari traffic yang kedua. Memang followernya itu milik kita, memang temannya itu milik kita, tetapi semua follower kita, semua teman kita itu belum tentu mendapat informasi promosi kita ya. Dan ketika mereka tidak dapat informasi promosinya, kita tidak bisa membuat mereka untuk membeli ya. Jadi itulah kenapa jika Anda perhatikan, ketika seseorang itu hanya menggunakan sosial media sebagai media promosinya, maka dia akan susah sekali mendapatkan mengunci pendapatan, apalagi jika followernya atau temannya itu masih sedikit ya, seperti itu. Nah, kemudian ada traffic terakhir ya, traffic yang paling saya sukai yaitu traffic yang kita memang miliki dan bisa kita kendalikan. Nah, jadi ini memang traffic milik kita dan kita bisa kendalikan. Jadi itu trafficnya memang milik kita sendiri dan kita bisa pastikan mereka itu akan dapat pesan informasi kita ya. Kenapa kok kita bisa pastikan? Jawabannya adalah karena traffic ini itu berbentuk database ya. Jadi traffic ini kenapa kok bisa kita kendalikan? Karena traffic ini berbentuknya database. Jadi
Apa itu database? Database itu adalah kontak ya. Jadi bisa dikatakan sederhananya database adalah kontak target pasar kita ya. Jadi kita bisa menghubungi mereka kapanpun kita mau ya. Jadi ketika kita memiliki kontaknya, maka kita bisa menghubungi mereka kapanpun kita mau. Dan menariknya adalah ketika kita menghubungi mereka, maka mereka itu akan dapat notifikasi ya. Jadi apa sih database ini ya? Database ini contohnya adalah alamat email atau nomor handphone ya. Ketika Anda mengirimkan pesan ke orang yang Anda miliki alamat emailnya, tentu saja orang yang punya alamat email ini akan mendapatkan notifikasi ya. Jadi begitulah. Jadi kita bisa memastikan mereka itu dapat informasi produk kita, bahkan mereka itu juga dapat notifikasi bahwa kita barusan telah mengirimkan mereka pesan seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari traffic ketiga ya, traffic yang kita miliki dan bisa kita kendalikan. Itu adalah database kita. Kita punya nomor teleponnya, kita punya alamat emailnya, dan kita bisa memastikan pesan kita itu sampai jika kita menghubungi mereka ya, karena sifatnya itu direct, sifatnya itu langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dari 3 jenis traffic ini, maka traffic mana yang harus Anda miliki ya? Mungkin Anda mengira mana ya Mas ya? Traffic yang harus saya miliki, apakah traffic yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Jawaban yang tepat adalah, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah milikilah seluruh trafficnya. Ya, jadi traffic yang tidak bisa Anda kendalikan, tetapi Anda itu memilikinya, itu juga Anda mainkan. Traffic yang itu milik Anda, traffic yang bukan milik Anda tetapi Anda bisa kendalikan, itu juga mainkan. Dan traffic yang milik Anda kemudian Anda bisa kendalikan, itu juga Anda mainkan. Jadi seperti itu. Jadi di sosmednya iya ya. Kita juga punya traffic untuk bisa kita kendalikan, itu sudah pasti. Dan juga kita perlu kuasai yang iklan-iklan seperti itu ya. Jadi jika ditanya mana yang harus kita miliki, jawabannya adalah milikilah semuanya. Nah, tapi jika pertanyaannya diubah ya, jadi Mas, dari 3 traffic itu mana traffic prioritas yang harus kita miliki? Maka jawaban saya adalah traffic yang nomor 3 ya, traffic yang bisa kita kendalikan dan bisa kita miliki ya. Nah, kenapa seperti ini? Jadi begini, bisnis itu penuh dengan ketidakpastian ya. Bisnis itu sudah penuh dengan ketidakpastian. Nah, maka kita itu harus mengurangi faktor ketidakpastian tersebut ya. Salah satu caranya adalah dengan memiliki traffic ini. Jadi jika ada calon pembeli yang kontaknya kita miliki dan saat kita kirimkan pesan mereka pasti terima, maka tentu itu akan berdampak baik terhadap bisnis kita, ya kan? Jadi bisnis itu sudah penuh dengan ketidakpastian. Nah, tugas kita itu mengurangi faktor-faktor ketidakpastian. Salah satunya adalah dengan cara memiliki traffic sendiri seperti itu, ya. Ketika kita bisa memiliki traffic sendiri, ketika kita punya database target pasar, kita punya kontaknya, maka kita bisa menghubungi mereka kapanpun ya. Nah, traffic ketiga ini itu bentuknya adalah database ya, contohnya seperti nomor handphone dan alamat email ya. Lalu pertanyaannya sekarang, apa hubungannya traffic ini dengan WhatsApp ya? Kenapa kok ngalur ngidul ngomongnya dari traffic, ini harusnya bicara WhatsApp tapi kok ngomongin traffic ya? Jawabannya adalah karena WhatsApp itu juga termasuk traffic yang kita miliki dan bisa kita kendalikan. Ya, saya ulangi, WhatsApp itu juga termasuk traffic yang kita miliki dan bisa kita kendalikan. Jadi, di mana saat kita menyimpan nomor WhatsApp seseorang, ya, maka kita bisa menghubungi mereka kapanpun dan memastikan pesan kita itu sampai ke mereka seperti itu. Ya, kebayang ya analoginya ya. Jadi begitulah. Nah, selain itu, ya. Orang itu mengaktifkan nomor WhatsApp, mengaktifkan WhatsApp mereka itu biasanya dengan nomor yang bisa dihubungi. Jadi saya ulangi, orang itu biasa mengaktifkan nomor WhatsApp-nya dengan nomor yang bisa dihubungi ya. Sangat jarang sekali seseorang itu mengaktifkan akun WhatsApp kemudian menggunakan nomornya hanya dengan nomor sekali pakai. Itu sangat jarang sekali ya. Biasanya nomor yang digunakan untuk WhatsApp itu adalah nomor sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah keuntungan. Suatu saat ya, someday, jika WhatsApp ini memang sudah tidak berfungsi dengan sempurna ya, maka Anda itu karena sudah memiliki nomor pribadi mereka, Anda bisa memberikan SMS untuk mengarahkan calon pembeli ini itu pindah ke media yang lebih potensial seperti itu. Jadi saya ulangi ya, jadi mungkin WhatsApp itu kedepannya itu tidak potensial ya, tapi karena Anda sudah simpan nomornya, sudah simpan nomor database Anda, maka Anda bisa mengirimkan SMS yang ujung-ujungnya itu untuk mengarahkan calon pembeli untuk pindah ke media yang potensial saat itu. Jadi begitulah. Jadi memiliki traffic yang Anda miliki sendiri ya,
dan kemudian Anda bisa kendalikan, itu banyak sekali keuntungannya. Nah, ini adalah alasan pertama dan mungkin alasan terpanjang kenapa menggunakan WhatsApp sebagai media promosi ya. WhatsApp itu akan membuat kita terhubung dengan target pasar kita secara langsung. Jadi kita itu tidak ada yang namanya barrier, kita tidak ada batasan dengan calon pembeli kita ya. Kapanpun kita ingin menginfokan produk kita ke mereka, maka kapanpun juga kita bisa mengirimkan pesan langsung kepada mereka ya. Kita baru launching produk, kita bisa umumkan ke mereka. Kita punya promo, kita bisa langsung umumkan ke mereka ya. Jadi kita punya database katakan saja 10.000, maka 10.000 juga kan yang akan terima promosi kita ya. Nah, jadi begitulah. Jadi prioritaskanlah traffic yang Anda miliki dan traffic yang bisa Anda kendalikan ini, yaitu adalah contohnya adalah nomor WhatsApp ya. Masih ada alasan lain ya, kenapa WhatsApp ini sangat powerful untuk digunakan dalam bisnis. Ya, masih ada alasan lain kenapa WhatsApp ini sangat powerful untuk digunakan dalam bisnis. Alasan kedua adalah dengan WhatsApp kita bisa melakukan yang namanya segmentasi pasar ya. Kita bisa pisahkan mana orang yang pernah membeli produk kita ya, dan mana yang orang-orang yang belum pernah membeli produk kita. Jadi saya ulangi lagi ya. Alasan kedua kenapa kita menggunakan WhatsApp sebagai media promosi yang wajib kita gunakan adalah karena WhatsApp ini bisa melakukan yang namanya segmentasi pasar ya. Kita bisa pisahkan mana orang yang pernah membeli produk kita dan mana yang belum pernah membeli produk kita. Jadi kita bisa pisahkan ini orang yang pernah transaksi, ini orang yang belum pernah transaksi ya. Buat apa dipisahkan? Jadi kita itu bisa memaksimalkan penjualan hanya dengan memisahkan orang-orang lain ya. Jadi orang-orang yang belum pernah beli kita pisahkan, orang yang sudah pernah beli kita pisahkan. Ini kita bisa memaksimalkan penjualan. Bagaimana penerapannya? Jadi ke orang yang belum pernah beli ya, ke orang yang belum pernah beli itu kita bisa memberikan penawaran khusus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jadi beli ya. Ke orang yang sudah pernah beli, nih ya, kita bisa tawarkan produk lainnya ya. Tidak mungkin kita tawarkan atau kita tawarkan penawaran yang serupa yang sudah mereka rasakan ya. Nah, karena itu ke orang yang sudah pernah beli itu kita bisa tawarkan produk lainnya. Jadi begitulah ya. Karena kita melakukan segmentasi pasar, kita bisa tawarkan produk kita itu tepat sasaran ya. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya adalah penjualannya jadi meningkat ya. Nah, pertanyaannya adalah cara segmentasi pasar ini gimana? Nah, di WhatsApp cara segmentasi pasar adalah dengan memisahkan daftar pesan siaran. Jadi di WhatsApp itu ada fitur namanya pesan siaran. Jadi fiturnya itu mirip seperti broadcastnya BBM. Kita bisa mengirimkan pesan secara massal. Jadi dari kita ke banyak orang sekaligus dalam satu kali klik ya. Nah, kita akan melakukan segmentasi. Caranya adalah dengan memisahkan daftar pesan siaran. Jadi orang-orang yang sudah pernah transaksi itu daftar pesan siarannya berbeda. Orang-orang yang belum pernah transaksi itu daftar pesan siarannya itu berbeda. Ya, seperti itu. Dengan segmentasi yang tepat, maka ujung-ujungnya itu akan menaikkan penjualannya. Apalagi WhatsApp ini itu juga merupakan satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia. Ya, jadi seseorang itu sehari-hari itu dekat dengan WhatsApp-nya. Bayangkan deh, kalau kita ya bisa jadi bagian hidup dari keseharian target pasar kita. Jadi target pasar kita itu buka WhatsApp sehari-hari dan kita itu bisa mengirimkan pesan ke mereka itu semau kita ya. Tentunya maksudnya semau kita ini jangan sampai masuk ke dalam kategori spam. Spam itu adalah promosi beruntun ya, berturut-turut, tetapi ya ada caranya sendiri dan kita akan belajar banyak di program ini ya. Nah, jadi intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa WhatsApp ini adalah salah satu media yang potensial banget. Jadi sayang banget jika tidak dioptimalkan ya. Mumpung masih banyak yang menggunakan WhatsApp. Nanti jika tidak banyak yang menggunakan WhatsApp, maka akan susah lagi menggunakan WhatsApp ini sebagai media promosi yang menghasilkan. Begitu ya. Nah, dan terakhir masih ada alasannya juga kenapa WhatsApp perlu kita pakai sebagai salah satu media promosi ya. Karena jika dioptimalkan benar-benar ya, WhatsApp ini bisa jadi mesin uang. Ya, saya ulangi, jika dioptimalkan dengan benar, maka WhatsApp ini bisa jadi mesin uang. Maksudnya bagaimana? Jadi pada dasarnya, seseorang yang pernah beli kepada kita itu punya kecenderungan untuk beli lagi. Saya ulangi ya, seseorang yang pernah beli kepada kita itu punya kecenderungan untuk beli lagi. Nah, ketika Anda memiliki kontak mereka, ya kontak orang yang pernah membeli kepada Anda, ya Anda bisa menghubungi mereka kapanpun, dan kemudian Anda bisa menstimulus mereka untuk beli lagi. Ya, jadi Anda bisa menggoda mereka untuk membeli lagi. Anda bisa berikan penawaran spesial kah? Anda bisa memberikan diskon khusus kah? Atau seperti apa ya? Ketika mereka kembali transaksi lagi nih ya, maka uang itu akan kembali masuk ke bisnis Anda ya. Jadi seperti itu. Jadi
Anda mengumpulkan pelanggan Anda di satu tempat, kemudian Anda menstimulus mereka lagi untuk membeli lagi kepada Anda. Dan ketika mereka melakukan transaksi ulang kepada Anda, maka akan terjadi lagi penjualan dan uang itu kembali masuk ke dalam bisnis Anda. Jadi bisa dikatakan WhatsApp ini adalah aset. Apa itu aset? Aset itu adalah segala hal yang memasukkan uang ke kantong kita. Jadi itu adalah definisi aset menurut Robert Kiyosaki, ya. Robert Kiyosaki adalah salah satu bapak kekayaan dunia. Jadi banyak orang itu belajar bagaimana cara kaya dari beliau, dan beliau mengatakan adalah aset adalah segala hal yang memasukkan uang ke kantong kita. Nah, dengan mengoptimalkan WhatsApp, kita bisa membuat strategi bagaimana caranya membuat orang yang awalnya itu tidak kenal kita, kemudian kita itu bisa edukasi, kita bisa membuat mereka itu jadi kenal kita, kemudian kita itu bisa tawarkan produk sehingga mereka itu jadi beli, ya. Seperti tadi tuh, WhatsApp itu adalah aset, ya. Ketika mereka beli maka uang itu masuk, ya. Kemudian kita tuh bisa membuat mereka tuh beli lagi karena kita simpan kontaknya. Kemudian kita bisa membuat strategi yang akan membuat ujung-ujung mereka itu beli terus-terusan. Jadi dari awalnya tidak kenal, beli lagi, kemudian beli lagi sampai beli terus-terusan. Jadi begitulah yang kita lakukan di WhatsApp ini. Bayangkan jika bisnis Anda itu memiliki banyak pelanggan yang seperti ini, ya. Anda memiliki 5 orang saja yang seperti ini, mungkin Anda sudah senang sekali, ya. 5 orang yang selalu membeli kepada Anda. Apalagi jika Anda memiliki 5.000 orang yang seperti ini, ya. Wah, itu wah sudahlah. Begitu, ya. Karena itu mulailah kumpulkan kontak WhatsApp pelanggan Anda, ya. Sekarang berbisnis itu tidak terlalu susah, ya. Calon pembeli itu ada di genggaman Anda, ya. Anda punya Android, Anda punya paket internet, Anda bisa instalasi aplikasi WhatsApp, kemudian Anda mulai kumpulkan calon pembelinya, Anda edukasi buat kenal Anda tawarkan produk, mereka jadi pembeli, Anda tawarkan produk lagi, mereka beli lagi, akhirnya mereka jadi pelanggan, ya. Calon pembeli ada di genggaman kita, ya. Sangat dekat dengan kita, seperti itu, ya. Kita hanya mainkan jempol, kita sudah bisa memberikan informasi kepada calon pembeli kita, ya. Jadi karena itu, maksimalkanlah, ya. Nah, menyimpan kontak WhatsApp Anda, menyimpan kontak WhatsApp target pasar Anda itu artinya menyimpan database, ya. Menyimpan database target pasar Anda. Nah, tentang database, kalau boleh dikatakan blak-blakan, ya. Kita nyimpan kontak orang itu artinya kita nyimpan database orang, ya. Tentang database jika bisa dikatakan blak-blakan, jika boleh bicara jujur, saya itu tidak menemukan cara tercepat dan paling stabil, ya, untuk mengunci pendapatan bulanan dari bisnis kecuali dengan memiliki database sendiri, ya. Jadi orang itu bertanya bagaimana caranya mengunci pendapatan di bisnis, ya, bahkan bisa memiliki penghasilan yang stabil dan terus meningkat. Saya tidak menemukan jawaban kecuali dengan memiliki database sendiri, ya. Sebanyak apa database yang Anda miliki, maka sebesar itulah potensi penjualan yang akan Anda dapatkan, ya. Jadi jika Anda kesulitan mengunci pendapatan dalam bisnis, ya, ada yang mengatakan kan pendapatan di bisnis itu tidak pasti, ya. Kata siapa? Itu katanya orang yang tidak bisnis. Pendapatan di bisnis itu pasti karena kenapa? Karena orang yang menjalankan bisnis adalah manusia, di mana Allah itu menjamin semua rezeki makhluknya. Jadi di bisnis itu sudah pasti ada rezekinya, ya. Hanya saja nominalnya yang perlu kita usahakan. Jadi bukan berarti di bisnis penghasilannya tidak pasti, tetapi sebaliknya di bisnis itu juga penghasilannya pasti. Tetapi bagaimana cara mengunci pendapatan? Jadi jika Anda kesulitan mengunci pendapatan dalam bisnis, maka pesan saya, cobalah fokus kumpulkan database target pasar Anda sebanyak-banyaknya. Begitu, ya. Jadi begitulah. Nah, untuk hal ini saya punya aturan sendiri, ya, cara mainnya di database ini. Jadi aturan saya itu adalah 10% sampai 1%. Maksudnya itu bagaimana? Jadi maksudnya adalah dari semua database yang kita kumpulkan, paling tidak ada 10% orang yang pasti akan menyimak promosi kita. Jadi walaupun saya mengatakan dengan mengumpulkan database itu akan membuat orang pasti dapat pesan informasi kita, tetapi pada kenyataannya di lapangan orang itu mungkin dapat pesan informasi kita, tapi mungkin saja mereka tidak menyimak, ya. Jadi ada aturan khususnya, yaitu adalah 10 orang, hanya 10 orang yang pasti menyimak promosi kita, ya. Dan dari seluruh database kita, setiap kita promosi paling tidak ada 1% yang akan beli, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah rule saya, jadi ini adalah hukum-hukum buatan saya, ya. 10 orang yang akan menyimak promosi, dan dari seluruh database insya Allah pasti ada 1% yang akan membeli. Jadi jika Anda itu punya database 1000, maka 100 orang yang akan menyimak pesan promosi Anda, dan paling tidak 10 orang itu akan beli, ya. Jadi dari 1000 database Anda bisa membuat 100 orang itu nyimak, dan paling tidak 10 orang itu akan beli, ya. Kecil, kenyataan di lapangan
angkanya di atas itu. Ya, saya akan katakan jujur juga, kenyataan di lapangan insya Allah angkanya di atas itu ya. Ini tergantung skill Anda, skill pemasaran Anda dan skill penjualan Anda. Kenyataan di lapangan angkanya di atas itu. Jadi angka yang saya sebutkan tadi 10% dan 1% itu adalah angka minimal ya. Nah, bayangkan jika Anda memiliki database 10.000, 20.000, bahkan di atas itu ya. Jika seperti itu ya jika bisa seperti itu, Anda akan sampai di satu titik ya di mana Anda insya Allah bisa punya penghasilan di atas angka kebutuhan hidup Anda seperti itu. Bahkan Anda mungkin akan sampai di satu titik di mana Anda bingung uang yang mau dibuat apa. Karena itu fokuslah kumpulkan database target pasar Anda ya. Ini akan mengubah peta perjalanan bisnis Anda ya. Ketika Anda punya database target pasar Anda dan ketika Anda tidak punya database target pasar Anda. Jadi ini akan berbeda. Nah, begitu ya. Kita tidak bisa membolak-balikan hati orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beli produk kita. Kita tidak bisa ya. Jadi beli atau tidaknya orang lain itu sepenuhnya bukan kita yang atur, benar ya. Nah, kita hanya bisa menambah dan terus menambah database kita sehingga semakin banyak orang yang akan menerima pesan promosi kita, dan kemungkinan besar karena semakin banyak orang yang menerima pesan promosi kita, jadi hasil jualan kita juga akan semakin banyak ya, karena semakin ditambah penjualan itu akan semakin besar secara tidak langsung. Jadi silakan dicoba saja. Entah Anda percaya atau tidak percaya dengan penjelasan saya selama 26 menit ini, silakan Anda coba ya, silakan rasakan sendiri. Banyak teman-teman yang dulunya itu tidak paham konsep ini, kemudian alhamdulillah atas izin Allah mereka itu paham, kemudian bisnisnya itu bisa berubah 180 derajat ya, seperti itu. Jadi yang awalnya bingung bagaimana cara mengunci pendapatan, akhirnya mereka punya pendapatan yang pasti. Bingung yang bagaimana cara menaikkan pendapatan, akhirnya mereka punya pendapatan yang masif ya, seperti itu. Jadi mulailah kumpulkan database target pasar Anda, dan Anda bisa mulai dengan kumpulkan kontak WhatsApp target pasar Anda ya. Semakin banyak calon pembeli yang Anda kumpulkan, maka insya Allah semakin besar penjualan yang bisa Anda cetak ya. Karena jualan ke 10 orang itu hasilnya berbeda dibanding jualan ke 10.000 orang ya. Begitu ya. Nah, itulah isi dari video ini ya. Semoga video ini bisa memberikan Anda gambaran utuh kenapa sih harus WhatsApp ya. Kenapa sih harus WhatsApp? Pertama itu karena memastikan target pasar itu menerima materi promosi kita ya. Ini penting banget. Kalau orang itu tidak menerima materi promosi kita, mereka tidak akan beli ya. Nanti mereka tuh mengatakan, oh ada ya produk seperti itu, saya tidak tahu ya. Ya, karena mereka tidak menerima pesan promosi kita ya. Kedua adalah karena kita bisa segmentasi sehingga hasilnya nanti jualan kita akan lebih banyak ya. Dan ketiga, saat dimaksimalkan dengan baik ya, insya Allah itu akan jadi mesin uang ya, dimana saat kita bisa mengoptimalkannya, maka dia akan mendatangkan transaksi terus-terusan ke tempat kita ya. Jadi pesan saya ya, saya tidak akan bosan berkali-kali mengatakan ke Anda, perbanyak database Anda. Perbanyak dan perbanyak. Coba deh kejar 5.000 database ya. Entah itu menurut Anda itu jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit, coba kejar dulu 5.000 database. Maka nanti akan terasa perbedaan menjalankan bisnis itu ya. Nanti yang biasanya Anda pusing sepi orderan ya, mungkin Anda pusing sepi orderan. Ketika Anda punya database banyak, nanti Anda akan merasakan yang namanya pusing rekap orderan seperti itu ya. Jadi begitulah. Jadi coba deh kejar 5.000 database dulu, nanti akan terasa itu bedanya di bisnis ya. Nah, di program ini insya Allah alhamdulillah Anda akan belajar cara mengeluarkan potensi WhatsApp yang terpendam. Kayak apa aja ya, tapi memang seperti itu ya. Jadi silakan nikmati, manfaatkan, bersyukurlah Anda ada di program ini ya. Silakan nikmati semua materi yang kita sajikan. Semoga ini bisa menjadikan bisnis Anda itu jadi lebih baik. Amin ya. Ingat prinsipnya, saya akan katakan lagi sebagai penutup supaya ini membekas ke Anda. Jadi datangkan terus calon pembelinya ke WhatsApp Anda ya. Datangkan terus calon pembeli Anda ke WhatsApp Anda. Simpan kontaknya dan perbanyak ya. Begitu ya. Oke, itu dulu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini Anda bisa dapat pesannya di video kali ini ya. Saya tutup dulu. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan didiskusikan di grup kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.